Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami yaitu kelompok 7, yang mana kelompok 7 ini terdiri dari 2 orang. Yang pertama saya sendiri, Ari Juanda, dan yang kedua yaitu Susi Susanti. Yang mana di sini kami akan membahas sebuah tema yaitu analisis manajemen risiko pada industri jasa. Yang pertama yaitu tentang manajemen risiko pada industri jasa konstruksi, yang mana hal tersebut akan dijelaskan oleh saya sendiri yaitu Ari Juanda. Selamat menyaksikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan manajemen risiko pada industri jasa konstruksi. Industri jasa konstruksi adalah industri yang mencakup semua pihak yang berkaitan dengan proses konstruksi, termasuk yang pertama yaitu tenaga profesi, pelaksana konstruksi, dan juga para pemasok yang bersama-sama memenuhi kebutuhan pelaku dalam industri tersebut. Industri konstruksi itu sendiri sering didefinisikan dalam bentuk kegiatan dan produk yang dihasilkannya. Pada umumnya, kegiatan yang termasuk dalam industri konstruksi meliputi perencanaan, desain, konstruksi, perbaikan, dan pemeliharaan dan demolisi. Dunia industri konstruksi mungkin adalah merupakan salah satu dunia yang paling dinamis dibandingkan dengan dunia industri lainnya, terutama di negara yang sedang berkembang. Contohnya seperti negara kita sendiri yaitu negara Indonesia. Pasti kalian berasal dari negara Indonesia kan? Ya, sama dengan saya. Kondisi pasar yang selalu berubah-ubah di Indonesia, periode konstruksi yang relatif sangat singkat, serta adanya fluktuasi harga material yang sangat sulit diprediksi oleh kita semua. Hal tersebut membutuhkan suatu kemampuan manajerial yang handal serta pengetahuan yang baik bagi kita. Peranan jasa konstruksi semakin meningkat, tetapi belum optimal sebagaimana terlihat pada kenyataan bahwa pangsa jasa konstruksi asing di Indonesia masih cukup besar. Juga proses pembangunan yang belum efektif dan efisien. Peran industri konstruksi dalam ekonomi juga dapat dilihat dari segi potensi lapangan pada lapangan kerja, kebutuhan manajerial, dan dampak yang akan terjadi. Selanjutnya yaitu karakteristik usaha jasa konstruksi. Karakteristik usaha jasa konstruksi itu terdiri atas 5 bagian. Yang pertama yaitu produk jual sebelum proses produksi dimulai. Yang kedua, produk bersifat custom dan made. Dan yang ketiga yaitu lokasi produk yang berpindah-pindah. Yang keempat yaitu produk berlangsung di alam terbuka. Yang kelima yaitu penjualan produk dilakukan di alam terbuka. Selanjutnya yaitu implementasi manajemen risiko pada industri jasa konstruksi. Yang pertama yaitu identifikasi risiko. Proses ini meliputi identifikasi risiko yang mungkin terjadi dalam suatu aktivitas usaha yang akan kita laksanakan. Identifikasi risiko secara akurat dan komplit sangatlah vital dalam manajemen risiko. Salah satunya aspek penting dalam identifikasi risiko adalah mendaftar risiko yang mungkin yang akan terjadi sebanyak mungkin, atau membahas atau mengkaji risiko yang akan kita hadapi pada saat jasa konstruksi itu dilaksanakan. Yang kedua yaitu analisis risiko. Setelah kita melakukan identifikasi risiko, maka tahap selanjutnya adalah pengukuran risiko. Pengukuran risiko yaitu dengan cara melihat potensial terjadinya seberapa besar risiko yang kita hadapi. Penentuan probabilitas terjadi suatu event sangatlah subjektif yang lebih berdasarkan nalar
dan pengalaman beberapa risiko memang mudah untuk diukur. Namun sangatlah sulit untuk memastikan probabilitas suatu kejadian yang sangat jarang terjadi. Sehingga pada tahap ini sangatlah penting untuk menentukan dugaan yang terjadi supaya nantinya kita dapat memprioritas dengan baik dan implementasi perencanaan manajemen risiko yang baik dan benar. Yang ketiga yaitu pengukuran risiko. Pada dasarnya, pengukuran risiko mengacu pada dua faktor. Yang pertama yaitu kuantitas risiko dan kualitas risiko. Kuantitas risiko terkait dengan berapa banyak nilai yang rentan terhadap risiko. Kualitas risiko terkait dengan kemungkinan suatu risiko muncul. Semakin tinggi kemungkinan risiko terjadi, semakin tinggi pula risikonya. Data historis merupakan salah satu sumber identifikasi risiko sekaligus sumber untuk mengatur besarnya risiko. Selanjutnya yang keempat yaitu pemetaan risiko. Perusahaan tidak perlu menakuti semua risiko yang akan dihadapinya, karena ada risiko yang perlu mendapat perhatian khusus, tetapi ada pula risiko yang dapat diabaikan. Tujuan pemetaan ini adalah untuk menetapkan prioritas risiko berdasarkan kepentingan bagi sebuah perusahaan. Pada intinya, perusahaan meminimalisir risiko tersebut agar total pengelolaan risiko lebih rendah dari manfaat, maka pengelolaan risiko berguna bagi pencapaian tujuan perusahaan yang telah ditentukan. Dan yang kelima yaitu pengelolaan risiko. Sumber daya manusia di dalam organisasi harus dikelola dengan baik dan benar. Pengelolaannya sumber daya manusia dengan organisasi terdiri dari beberapa hal. Yang pertama yaitu pengadaan karyawan. Yang kedua, pengembangan karyawan melalui pelatihan dan pendidikan. Yang ketiga yaitu pemberian imbalan terhadap karyawan-karyawan. Dan yang keempat yaitu integrasi karyawan ke dalam organisasi. Yang kelima yaitu pemeliharaan terhadap karyawan yang ada. Dan yang keenam yaitu pemberhentian karyawan. Selanjutnya yaitu langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk menanggulangi risiko yang terjadi di industri jasa konstruksi. Yaitu yang pertama yaitu peraturan perundang-undangan. Untuk memperkecil risiko kecelakaan kerja sejak awal tahun 1980-an, pemerintah telah mengeluarkan suatu peraturan yang tentang keselamatan kerja khusus untuk sektor konstruksi, yaitu Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor per 01 Men 1980. Adanya ketentuan dan syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknik, dan teknologi. Penerapan semua ketentuan dan persyaratan keselamatan serta kesehatan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku semenjak tahap perencanaan tersebut. Yang kedua yaitu standarisasi. Penyusunan standar tertentu yang bertalian dengan konstruksi dan keadaan yang aman dari peralatan industri. Yang kedua yaitu standarisasi. Penyusunan standar tertentu yang bertalian dengan konstruksi dan keadaan yang aman dari peralatan industri, keselamatan dan kesehatan kerja atau alat pelindung diri. Dengan adanya standar K3 yang baik dan maju akan menentukan tingkat kemajuan keselamatan dan kesehatan kerja. Yang ketiga yaitu inspeksi dan pengawasan. Pada dasarnya merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka pemeriksaan dan pengujian terhadap keadaan tempat kerja.
yaitu mesin, pesawat, alat, dan instalasi, sejauh mana masalah ini masih memenuhi ketentuan dan persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja tahun ketiga. Yang keempat yaitu ada riset. Riset dapat meliputi antara lain yang pertama yaitu teknik, medis, psikologis, dan statistik yang dimaksud untuk menunjang tingkat kemajuan bidang keselamatan dan kesehatan kerja sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, teknik, dan teknologi. Dan yang kelima yaitu ada pendidikan dan latihan. Dimaksud di sini yaitu untuk meningkatkan kesadaran akan arti pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja, di samping meningkatkan kualitas pengetahuan dan keterampilan keselamatan dan kesehatan kerja tersebut. Dan yang keenam adalah persuasi. Pendekatan keselamatan dan kesehatan kerja secara pribadi dengan tidak menerapkan dan memaksakan melalui sanksi. Dan yang terakhir yaitu yang ketujuh ada asuransi. Asuransi ini dapat diterapkan misalnya dengan cara premi yang lebih rendah terhadap perusahaan yang memenuhi syarat keselamatan dan kesehatan kerja, mempunyai tingkat kekerapan dan keparahan kecelakaan yang rendah di dalam perusahaan tersebut. Hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Materi selanjutnya yaitu tentang manajemen risiko pada industri jasa pengiriman, yang mana yang akan dijelaskan oleh Susi Susanti. Kepada Susi Susanti kami persilakan dengan segala hormat. Yang kedua yaitu manajemen risiko pada industri jasa pengiriman. Risiko yang dihadapi perusahaan jasa pengiriman, yang pertama yaitu persaingan antar perusahaan jasa pengiriman, kedua pencurian, yang ketiga kesalahan sasaran pengiriman, yang keempat kerusakan barang, yang kelima kecelakaan, dan yang keenam kebakaran. Selanjutnya itu manajemen risiko dari perusahaan jasa pengiriman. Yang pertama itu memperhatikan nilai yang diutamakan dalam perusahaan jasa pengiriman. Dalam bisnis pengiriman banyak sekali persaingan yang terjadi. Karena itu, dalam pelayanannya terhadap publik harus memiliki value yang diutamakan, antara lain. Yang pertama yaitu speed atau kecepatan. Kecepatan atau speed ini adalah salah satu value yang sangat penting dalam bisnis pengiriman barang. Semakin cepat suatu barang sampai, maka value-nya semakin tinggi. Oleh karena itu, umumnya suatu brand jasa pengiriman terkenal karena kecepatannya yang dapat diandalkan. Misalnya yang sangat terkenal dengan ketepatan waktunya, dan mereka sangat menekankan hal ini dalam layanannya. Yang kedua yaitu kualitas. Kualitas juga tidak kalah penting. Tentunya, kita mengirim barang dengan harapan supaya sampai di tempat tujuan dengan utuh dan selamat. Oleh karena itu, maka kualitas di sini menjadi penting. Proses yang baik dalam pelayanan akan menghasilkan kualitas yang sesuai harapan. Yang ketiga yaitu people. People ini adalah salah satu yang terpenting dalam bisnis jasa manapun. Pelanggan mana yang ingin dilayani dengan buruk? Oleh karena itu, pelayanan pelanggan yang baik dari para karyawan juga menjadi sangat penting. Apalagi dalam bisnis pengiriman, sikap dari petugas pelayanan sangatlah penting. Yang keempat yaitu promosi. Promosi tentunya sangat penting dalam membangun image produk kepada konsumen. Bukan hanya promosi above dan below the line saja, namun promosi dari mulut ke mulut, opini orang lain, juga berpengaruh di industri jasa. Oleh karena itu, kembali ke pelayanan haruslah baik. Selanjutnya yaitu memperhatikan hal yang dapat menjadi pertimbangan dalam proses pengiriman barang. Beberapa hal berikut yang bisa dijadikan pertimbangan dalam proses pengiriman yaitu: yang pertama, packing. Jenis packing mau kekuatan packing sangat mempengaruhi apakah barang Anda bisa selamat tiba tanpa kerusakan yang berarti.
Dalam proses packing ini perlu dilihat beberapa hal. Yang pertama yaitu jenis barang, pecah belah, cairan, makanan, dan sebagainya. Beberapa ekspedisi tidak mau mengangkut barang pecah belah jika packing yang kita buat tidak kuat. Untuk pecah belah biasanya dilakukan packing tambahan berupa packing kayu. Tentu hal ini akan berpengaruh terhadap harga packingnya. Yang kedua yaitu pengiriman melalui udara. Jika Anda mengirim barang melalui udara, sebaiknya tanyakan dulu ke perusahaan pengiriman barang tersebut seberapa besar atau berat yang diperbolehkan. Karena untuk tujuan-tujuan tertentu, kita tidak boleh mengirim berat barang lebih dari jumlah yang ditentukan. Misal hanya dibatasi per koli cuma 150 kilo saja. Lebih dari 150 kilo harus dibagi menjadi 2 koli. Hal ini dikarenakan memang aturan dari operator pesawat. Begitu juga dengan dimensi atau ukuran barang. Yang ketiga yaitu pengiriman melalui darat. Bisa menggunakan truk atau bis, dan juga saat ini Anda menyediakan wagon bus, di mana bentuknya seperti bis tetapi hanya untuk angkutan barang saja. Carilah perusahaan ekspedisi yang mempunyai jasa pengiriman yang sudah terjadwal setiap harinya. Yang keempat yaitu pengiriman laut. Jika muatan Anda banyak, misalnya 20-25 meter kubik, sebaiknya Anda booking saja satu kontainer atau 20 feet. Atau booking satu truk di mana nantinya truk tersebut akan naik ke atas kapal. Jika barang Anda sedikit, memang mau tidak mau barang Anda harus digabung dengan barang-barang lain. Dari pembahasan yang sudah dibahas, kita dapat menyimpulkan bahwa mengetahui berbagai risiko yang biasanya dihadapi oleh industri jasa konstruksi dan pengiriman adalah mutlak dilakukan. Hal ini disebabkan karena penanganan risiko secara cepat dan tepat dapat meminimalisir risiko yang dihadapi perusahaan. Beberapa manajemen risiko yang akan diterapkan oleh perusahaan haruslah manajemen yang paling aman dan mudah dilakukan, juga tidak terlalu menghabiskan dana yang besar. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada terjadi kesalahan, kami mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Hanya itulah yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat menambah ilmu dan pengetahuan bagi kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan baik, sehat pada masa saat ini, yaitu COVID-19. Hanya itulah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.